Jadi jemaah sholat al-Asr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sholat al-Asr setelah kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dan setelah ini insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita Adinda Muhammad Al-Sadiq, santri dari Taman Quran Indonesia, yang alhamdulillah Adinda ini sampai saat ini sudah berhasil menghafalkan Al-Quran sebanyak 27 juz. Insyaallah akan diselesaikan dalam waktu tidak lama lagi. Insyaallah kita doakan. Dan pada kesempatan ini kita ingin memberikan kajian, memberikan ilmu yang telah kita kaji selama di Pondok Taman Quran Indonesia, yang akan bertema berbakti kepada kedua orang tua. Marilah bersama-sama kita ikuti kajian ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya insyaallah. Kepada Adinda Buddha Bersani, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Puji dan nikmat waktu sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Dan juga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa berkumpul di dalam majelis yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Yang di majelis ini di mana malaikat turun, malaikat menghadiri majelis tersebut. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa saja yang menghadiri majelis ilmu tersebut. Para hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini, di era yang menggunakan teknologi ini secara sembarangan, jika kita menggunakan teknologi ini secara sembarangan, bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar, yaitu dengan cara durhaka kepada orang tua. Entah dengan ia disuruh tetapi tidak melakukannya karena ia sedang asik memegang HP, atau dengan cara yang semisalnya. Padahal kita tahu bahwasanya kita makhluk bersosial, hablum minan nas, dan cara untuk merealisasikan hablum minan nas yang paling baik adalah dengan cara berbakti kepada orang tua.
Adapun definisinya adalah secara bahasa kata birrul walidain atau berbakti kepada orang tua diambil dari kata barra ya birru dengan masdar birrun, yaitu kita berbuat baik, atau arti yang lain adalah berbakti kepada orang tua. Adapun kata walidain yang berarti adalah kedua orang tua, akan tetapi arti yang lebih dimaksud kata walidain adalah tertuju kepada ibu. Karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang wajib, orang yang aku harus berbakti kepadanya pertama kali? Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ummuk. Summa man? Qala ummuk. Kemudian orang itu berkata lagi, ya Rasulullah, siapa lagi? Maka Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa lagi? Maka Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, summa man? Summa qala abuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang selanjutnya adalah abuk, ayahmu. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut, siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya pertama kali? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ibu lebih diutamakan terhadap ayah sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu baru ayahnya. Adapun secara istilah, berbakti kepada orang tua ini adalah berbuat baik dengan cara menyampaikan kebaikan kepada keduanya, dan jika kita memungkinkan, yaitu untuk mencegah gangguan kepada keduanya. Adapun hukum tentang berbakti kepada orang tua ini, hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Ia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya agar kalian berbuat baik kepada orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah sampai berumur lanjut, yaitu ketika salah satunya atau kedua-duanya telah sampai kepada umur tua, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu sekali-kali membentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang di bawah pengawasan Syekh Dr. Imad Zuhair Hafidh, bahwasanya tafsir ini wa qada rabbuk, dan Tuhanmu telah memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan tegas, dengan keras, bahwasannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya, tidak berbuat syirik kepadanya. Dan kata selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang tua ketika telah lanjut usia, karena mereka sangat membutuhkan kebaikan dari anak-anak mereka, dengan firman-Nya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma.
yaitu ketika salah satunya atau kedua-duanya sampai dengan berumur lanjut. Fala taqul lahuma uff, maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan kepadanya perkataan yaitu kalimat dan suara yang menunjukkan rasa kesal dan rasa berat. Wala tanharhuma, janganlah sekali-kali engkau membentak mereka. Makna perkataan kalimat ini yaitu membentak dengan cacian, dengan sikap kasar. Yaitu maksud ayat ini adalah janganlah engkau membentak keduanya dengan suara yang keras, dengan perkataan yang kasar. Kemudian lanjut pada firman-Nya, wa qul lahuma qawlan karimah. Wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya sebagai ganti dari perkataan yang kesal dan bentakan tersebut, qawlan karimah, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Yakni perkataan yang lembut, lemah lembut, penuh adab kepada keduanya, penuh penghormatan, dengan menggunakan ungkapan yang paling baik dan lemah lembut. Dalam tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir yang dibuat oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, makna kata waqada rabbuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan keras, mewasiatkan kepada hamba-hambanya agar janganlah ia beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berbuat syirik kepadanya. Kemudian kata selanjutnya, wabil walidain ihsana, yaitu berbuat baiklah kepada keduanya atau dengan salah satunya. Fala taqul lahuma uff, maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan yang celaka, perkataan yang buruk, dan perkataan yang membuat diri kita merugi. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya dengan perkataan yang keras. Wa qul lahuma qawlan karimah, yaitu berkatalah kepada keduanya dengan baik dan lembut. Makna ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syirik, telah mengharamkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul-Nya telah melarangnya dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengadakan Tuhan lain di samping Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan engkau akan tercela dan terhina. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tauhid, yaitu Rabbmu telah memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menyuruh, telah mewasiatkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewasiatkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, yang berarti perkara ini adalah perkara yang sangat agung karena Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkannya dengan tauhid. Kemudian berbakti kepada orang tuanya, yaitu dengan memberikan kebaikan kepada keduanya, melindungi mereka dari gangguan, dari segala ancaman, dan mentaati keduanya selama perintah mereka berdua, bukan karena kemaksiatan, karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dalam firman-Nya, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah sampai kepada usia lanjut, usia yang tua, maka janganlah engkau katakan kepadanya kalimat atau membentak keduanya, ataupun engkau wajib berbakti kepada keduanya sebagaimana engkau dahulu dirawatnya waktu masih kecil. Memberikan apa yang mereka butuhkan, membantu apa kepada orang tua menjadi wajib.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menerangkan bahwasannya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat utama setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat di waktunya. Maka sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apalagi amalan yang paling afdal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas, dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mengambil faidah. Yang pertama adalah amalan jihad dapat dikalahkan dan kita berbakti kepada orang tua. Dan faidah yang kedua adalah berbakti sangat dianjurkan dan sangat diistimewakan dalam agama Islam. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada keutamaan birrul walidain, keutamaan kita berbakti kepada orang tua. Keutamaan yang pertama adalah mengalahkan ibadah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya ada seseorang lelaki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia meminta izin untuk ikut dalam berjihad. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, iya masih hidup. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fafihima fajahid, maka berjihadlah dalam menjaga keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3004. Kita telah mengetahui bahwasannya jihad adalah amalan yang pahalanya sangat besar. Bahkan ketika digambarkan besarnya pahala jihad tersebut, dikatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang setara dengan jihad fi sabilillah, dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian tidak bisa, yaitu kalian tidak bisa mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Rasulullah, para sahabat mengulangi pertanyaannya 2 kali atau sampai 3 kali, dan Rasul tetap menjawab, kalian tidak bisa, yaitu tidak bisa mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang ketiga kalinya, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti orang yang berpuasa, kemudian ia salat dengan khusyuk dan ia juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran dan mengkajinya. Dia tidak berhenti dari puasanya dan salat sampai orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala kembali. Dan amalan sunnah semacam jihad ini dapat dikalahkan dengan berbakti kepada orang tua. Ini sangat menakjubkan, yang amalan jihad tersebut hanya bisa disetarakan dengan orang yang berpuasa, orang yang salat dengan khusyuk, dan orang yang membaca ayat Allah dan mempelajarinya dengan khusyuk. Dan amalan ini dikalahkan dengan berbakti kepada orang tua. Dan dari dalil di atas, bahwasannya berbakti kepada orang tua bisa juga disebut dengan jihad. Berdasarkan hadis tadi, Rasulullah berkata kepadanya, fafihima jihad, fafihima fajahid, maka berjihadlah dalam menjaga keduanya. Dan keutamaan yang kedua adalah amalan yang paling utama,
Dikisahkan bahwasanya ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Birrul walidain." Maka barang siapa yang ingin mengerjakan amalan ibadah terbaik, amalan ibadah yang paling utama, yang ingin mengerjakan amalan ibadah yang sangat mulia, maka dia harus berbakti kepada orang tua. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhtur Rabbi fi sakhtil walid." Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan At-Tabrani. Faedah yang bisa didapatkan dari hadis di atas bahwasanya dengan ridho orang tua, dengan ridho ayah kita, dengan ridho ibu kita, maka kita akan mendapat ridho Allah. Dengan kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hal yang kita butuhkan, hal yang kita inginkan. Dan jika kita tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhi murkanya orang tua dan jangan membuatnya marah dengan ucapan atau perbuatan kita. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, keutamaan yang bisa kita ambil dari birrul walidain yang keempat adalah orang tua adalah pintu surga yang paling bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dalikal bab aw ihfadhu." Sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling bagus, pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu, apakah engkau ingin mensia-siakan pintu itu atau kamu ingin menjaga pintu tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima adalah keutamaan yang kelima, birrul walidain termasuk sifat para nabi. Coba kita lihat, para nabi terdahulu mereka sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya kafir. Coba kita lihat kembali kisah Nabi Ibrahim yang mendakwahkan ayahnya dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Allah taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyah." Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, yaitu di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seseorang yang sangat dibenarkan, lagi ia seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku." Ia tidak menggunakan perkataan ya abi, tetapi ia menggunakan ya abati, yaitu perkataan yang sangat halus. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, "Mengapa engkau beribadah kepada selain Allah?" Maka hal ini dapat menyakitkan hati orang tuanya, hati ayahnya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu, sebagian pengetahuan yang tidak turun, yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Dan Nabi Ibrahim sekali lagi tidak menggunakan kata ya abi, akan tetapi masih menggunakan kata ya abati yang lebih halus daripada ya abi.
Dan Nabi Ibrahim juga tidak mengatakan bahwasannya engkau tidak mempunyai ilmu dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia seakan-akan mengatakan Nabi Ibrahim, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu dan engkau juga mempunyai ilmu, tetapi ilmuku yang datang kepadaku lebih benar. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu selalu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwasanya engkau akan disentuh oleh azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu akan menjadi kawan bagi syaitan. Dan di sini Nabi Ibrahim tidak mengatakan bahwasanya engkau akan ditimpa azab dari Tuhan, tetapi Nabi Ibrahim menggunakan sesungguhnya aku khawatir bahwasanya engkau akan disentuh oleh azab Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian dilanjutkan lagi dalam firman-Nya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Dari dakwah Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berkata dengan lembah lembut kepada bapaknya, akan tetapi ayahnya menjawab dengan sebuah ancaman, dengan perkataan yang kasar. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, jika kamu tidak berhenti maka niscaya akan kurajam engkau. Wahjurni maliyah, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim menjawab ancaman ayahnya tersebut dengan perkataan yang baik. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kemudian berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku bagimu, sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Coba kita lihat betapa lemah lembutnya Nabi Ibrahim ketika mendakwakan ayahnya, namun ayahnya menjawab dakwahnya dengan mengancamnya dengan perkataan yang sangat kasar. Dan Nabi Ibrahim walaupun sudah diancam oleh ayahnya, Nabi Ibrahim tetap membalas orang tuanya dengan perkataan yang baik. Qala salamun alaik, dengan menjawab semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba ibadur rahman, yaitu ketika berjalan mereka tidak berjalan dengan sombong, dan ketika ada orang jahil yang berkata kepadanya, dan maka ia tersebut mengatakan perkataan salam, perkataan yang baik. Dan coba kita lihat lagi kisah yang lain, kisah Nabi Ismail yang ingin disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ismail tidak menolak sedikit pun ajakan ayahnya. Allah abadikan kisahnya di surat As-Saffat. Allah Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'i, tatkala anak itu yaitu Nabi Ismail sampai ke umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka fanzur madza tara, bahwasanya aku menyembelihmu, maka fikirkan apa pendapatmu. Maka Nabi Ismail langsung menjawab tanpa berpikir, qala ya abati fa'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Kemudian masuk keutamaan yang keenam adalah salah satu orang yang doanya diijabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang dimana antara doa ini dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada hijab baginya. Da'watul walid. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watus shaimi, dan orang yang berdoa tatkala ia sedang berpuasa. Kemudian wa da'watul musafir. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain disebutkan, salatsu da'awatin mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan kembali. Da'watul madlum. Yang pertama, doa orang yang terdolimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, da'watul walidi ala waladihi, doa orang tuanya kepada anaknya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang tua dengan janji akan dijabahnya doanya. Tapi menurut para ulama, doa yang dimaksud di sini adalah doa keburukan kepada orang tua kepada anaknya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya carilah doa orang tua untuk kita dengan keredoan orang tua kepada kita, dengan cara kita bisa berbakti kepada orang tuanya. Faedah yang kedua adalah berusahalah agar orang tua tidak mendoakan keburukan untuk kita. Kemudian faedah yang ketiga adalah untuk para orang tua, doakanlah kebaikan untuk anak-anak mereka, dan tahanlah lisan Anda dari mendoakan keburukan bagi anak-anak Anda. Dan kemudian faedah selanjutnya adalah perbanyaklah berdoa bagi orang yang berpuasa, dan berbahagialah bagi orang yang terzalimi, bahwasanya doa Anda akan dikabulkan, akan dihapuskan dosa-dosanya, dan akan ditambah pahalanya. Kemudian faedah yang ketujuh adalah akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua sama dengan keutamaan silaturahim, menyambung silaturahim, yakni akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan siapa yang ingin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ia berbakti pada orang tua dan ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin ditambah hartanya, hendaklah ia menyambung silaturahim dan berbakti kepada orang tua. Kemudian ada suatu kisah yang dimana ia selalu berbakti kepada orang tuanya, yang dengan ia berbakti pada orang tuanya maka Allah Subhanahu Wa Taala beri ia kemuliaan, bahwasanya doa dia akan dikabulkan, akan senantiasa dikabulkan. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ia punya penyakit sopak yang tubuhnya belang-belang. Walaupun ia cacat, ia adalah pemuda yang sangat soleh saat berbakti kepada orang tuanya, saat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat lumpuh, sehingga ibunya tidak bisa kemana-mana. Maka Uwais Al-Qarni selalu
memberikan bantuan, selalu memberikan kebutuhan yang ibunya butuhkan. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya ada satu permintaan yang sulit ia lakukan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama kamu. Usahakan agar ibu dapat mengerjakan haji." Itu permintaan ibunya. Uwais kemudian berpikir, perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus, yang sangat kering, di bawah terik matahari yang sangat panas. Dan orang-orang biasanya menggunakan unta untuk melaksanakan ibadah haji atau ia safar dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais ini adalah orang yang sangat miskin, tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki untuk bekal kepergian yang cukup. Kemudian Uwais ini terus berpikir untuk mencari jalan keluar bagaimana ia mengabulkan permintaan ibunya. Kemudian ia mendapatkan suatu ide, yaitu ia membeli seekor anak sapi. Kira-kira untuk apakah anak sapi tersebut? Kan nggak mungkin kita naik haji naik anak sapi. Akan tetapi Uwais membuatkan kandang sapi tersebut di atas bukit. Kemudian setiap pagi Uwais ini bolak-balik menggendong anak sapi tersebut dari bawah bukit ke atas bukit. Kata orang-orang, Uwais gila. Ya, memang kelakuan Uwais ini sedikit aneh. Tapi tidak ada hari yang pernah terlewatkan dari Uwais dalam menggendong anak sapi tersebut. Makin hari sapi tersebut makin besar, dan makin besar pula tenaga yang dibutuhkan oleh Uwais untuk menggendong sapi tersebut. Tetapi karena ia latihan setiap hari, karena tekad yang kuat untuk membantu orang tuanya, seketika anak sapi tersebut yang membesar tidak terasa lagi. 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais, sapi Uwais ini telah mencapai berat 100 kilo. Begitu juga otot Uwais yang telah membesar karena ia selalu setiap hari menggendong sapi tersebut. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Maka seketika orang-orang tahu maksud Uwais dalam menggendong sapi tersebut agar bisa menggendong ibunya dari Yaman hingga Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Kemudian tatkala Uwais dan ibunya sampai ke Baitullah, sampai ke Ka'bah, dan ketika tawaf di Ka'bah, ibunya terharu dan bercucuran air mata. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak tersebut berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Uwais berkata seperti itu. Lalu ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, dengan diampuninya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku masuk ke dalam surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya. Uwais sembuh dari penyakitnya, penyakit belang-belang di tubuhnya yang ia derita. Hanya tertinggal bulatan putih kecil di tengkuknya. Apakah hikmah dari bulatan yang disisakan tersebut? Hikmahnya adalah tanda dari Umar bin Khattab, tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenal Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan kepada keduanya, "Di zaman kamu nanti akan keluar seseorang yang doanya sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdua carilah ia. Ia akan datang dari arah Yaman, di mana ia dibesarkan di sana. Kalau kamu berjumpa dia, mintalah doa kepada ia dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala."
Masya Allah, cerita yang sangat inspiratif, sangat memotivasi untuk kita semua agar selalu berbakti pada orang tua. Ingatlah ketika Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Lalu ibunya menjawab, "Bagaimana dengan dosamu?" Maka Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah ridho dari Allah Subhanahu wa taala." Ridho dari ibu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, yang akan mengantarkanku ke surga. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwasanya ridho orang tua kita akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, akan memberikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmatnya, akan mengantarkan kita ke surga. Hendaklah direnungkan. Marilah untuk para hadirin sekalian agar selalu berbakti kepada orang tua kita dan terus mencari ridho keduanya. Jika mereka berdua masih hidup atau salah satunya, maka teruslah berbuat baik kepada keduanya, mencari ridhonya, karena ridho Allah berada di ridho orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walid, wa sakhtur Rabbi fi sakhtil walid. Ridho orang tua, ridho Allah Subhanahu wa taala berada di ridho orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala berada di murkanya orang tua. Adapun jika keduanya atau salah satunya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Allah wafatkan, maka kita sebagai anaknya harus terus mendoakannya, karena doa anak yang soleh akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya, au waladin salih yad'u lah, atau doa anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya orang tua. Semoga kita bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbakti kepada keduanya. Semoga amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, maka itu datang dari kebodohan diri saya dan dari syaitan. Kita cukupkan kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.